Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maria Angelina Dua Febrianti, NIM 0222300035, jurusan Teknik Sipil semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai pembangunan sebuah bangunan. Nah, sebelum masuk ke informasinya, saya akan menunjukkan sebuah video bangunan yang mengalami kerusakan. Waiblama adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak 57 km dari ibu kota Kabupaten Sika ke arah timur melalui Nanggahale, Talipura. Pusat pemerintahannya berada di Desa Tanarawa. Kecamatan Waiblama terletak di bagian timur Kabupaten Sika. Bangunan yang akan saya tunjukkan yaitu bangunan dari Rumah Dinas Camat Waiblama. Bangunan ini dibangun pada tahun 2008. Namun, sejak tahun 2017 akhir, bangunan ini sudah tidak ditempati lagi. Pada video dapat dilihat ada beberapa kerusakan yang ada pada bangunan tersebut. Salah satu kerusakan yang dapat dilihat adalah balok gording yang mengalami pelapukan serta kayu-kayunya dimakan rayap. Hal yang menyebabkan kerusakan tersebut ialah yang pertama, pemilihan kualitas kayu. Kayu yang digunakan untuk gording atau kuda-kuda pada rumah dinas itu adalah kayu kepu. Kayu kepu berwarna putih keruh, ringan, kasar, tidak kuat dan tidak awet, serta tidak tahan terhadap serangga. Kayu ini meskipun mudah didapatkan dalam ukuran besar, namun kurang baik untuk bangunan karena mudah rusak. Sedangkan dapat dilihat pada video kusin pintu dan jendela masih sangat baik karena menggunakan kayu bayang. Yang kedua adalah faktor cuaca. Dengan cuaca yang tidak menentu dapat membuat kerusakan pada bangunan itu. Selanjutnya, pada bagian dinding bangunannya. Bangunan tersebut menggunakan pondasi batu kali. Dinding bangunan menggunakan dinding beton. Jadi dapat dilihat bangunan tersebut masih dalam keadaan baik jika menggunakan dinding beton dan kusen jendela pintu menggunakan kayu bayam yang terbukti berkualitas bagus. Hanya saja pada bangunan ini terdapat kerusakan pada bagian rangka atap yang menggunakan kayu kepu yang berkualitas kurang baik. Pada bagian dalam rumah dinas tersebut terdapat kerusakan yaitu pada bagian plafon. Bagian plafon menggunakan kayu kepu juga yang membuat kayu mudah rusak dan tidak tahan terhadap serangga. Dari video yang saya tunjukkan tersebut ada beberapa tips dan trik untuk melakukan sebuah konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan harus dibuat untuk memenuhi apa yang menjadi fungsinya, seperti kokoh, indah, awet, ekonomis, serta fungsional. Oleh sebab itu, harus diperhatikan hal-hal berikut ini agar bangunan bisa kokoh dan awet. Yang pertama adalah pilih material bangunan yang tepat. Supaya bisa menghasilkan bangunan yang kokoh dan awet, tentunya Anda tidak bisa menggunakan material sembarangan. Pilih bahan-bahan bangunan yang bagus dan berkualitas, sekalipun harganya mungkin lebih mahal. Bangunan dengan material yang bagus pastinya lebih kokoh dan awet. Yang kedua adalah memperhatikan tata letak dan arsitektur bangunan. Untuk mendapatkan bangunan yang kokoh dan estetik, harus diperhatikan tata letaknya. Begitu juga dengan model yang akan digunakan dalam bangunan tersebut. Tata letak bangunan juga harus disesuaikan dengan ukuran tanah yang tersedia, begitu juga dengan modelnya. Nah, yang ketiga yaitu teknologi yang dipakai dalam konstruksi bangunan. Perhatikan juga teknologi yang digunakan dalam proses pembangunan tersebut. Apakah bangunan akan dibuat hanya menggunakan alat-alat manual saja atau menggunakan peralatan canggih? Nah, yang keempat adalah anggaran untuk pembangunan. Yang harus diperhatikan dengan matangnya yaitu anggaran atau dana yang dibutuhkan. Hitung dari awal perencanaan hingga tahapan penyelesaian atau finishing. Nah, yang kelima adalah estimasi waktu.
Memperhitungkan juga berapa lama waktu yang dibutuhkan dari proses perencanaan hingga penyelesaian bangunan. Jika waktunya melebihi estimasi, maka bisa saja pengerjaannya dikebut tanpa melihat kualitas bangunannya. Nah, yang terakhir adalah saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan bangunan. Aman tidaknya bangunan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, yaitu lokasi. Bangunan yang kokoh sekalipun sangat mungkin menjadi tidak aman jika berada di lokasi rawan bencana, misalnya daerah perbukitan yang rawan longsor. Jadi, cermati dengan baik lokasi yang akan didirikan bangunan. Dan yang kedua yaitu kualitas bangunan. Bangunan yang kurang kokoh tentu saja tidak aman karena bisa roboh sewaktu-waktu. Hanya bangunan yang menggunakan material yang bagus dan berkualitas saja yang dapat dijamin keamanannya karena tidak mudah rusak. Nah, itu saja sedikit informasi mengenai konstruksi bangunan.